Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada mata kuliah perencanaan pajak semester 7 ini, gitu ya. Dengan saya Rizky Indrawan. Maka di semester ganjil ini saya akan mengarahkan dan memberi materi kepada teman-teman perihal perencanaan pajak. Jadi di sini sebelum kita mulai, gitu ya, apa itu perencanaan pajak, apa yang kita pelajari pada satu semester ini. Sebelumnya saya menyampaikan ya permohonan maaf dikarenakan harus menyampaikan perkuliahan dengan atau melalui streaming video seperti ini. Dikarenakan ada suatu dan lain hal yang harus saya kerjakan sehingga penyampaian materi pada pertemuan pertama ini saya lakukan dengan video streaming ini. Mohon teman-teman dapat memaklumi dan dapat mengerti. Oke, ya. Oke, baik. Pertama saya harus menyampaikan mengenai mengenai RPS. Ya, RPS dari mata kuliah perencanaan pajak. Jadi perencanaan pajak ini adalah salah satu bagian dari KBK perpajakan yang dimana diampunya di semester 7 gitu ya, semester ganjil yang teman-teman akan pelajari pada satu semester ini di mata kuliah ini ialah mahasiswa itu diharapkan mampu menguraikan, menjelaskan, merumuskan konsep perencanaan pajak, gitu ya. Jadi bagaimana sih tentang perencanaan pajak suatu perusahaan, gitu ya. Dalam hal ini mahasiswa diberi kesempatan untuk memerankan diri sebagai seorang konsultan, gitu. Jadi kalau perusahaan gitu atau orang pribadi menginginkan pajaknya itu dibayarkan secara minimal, gitu ya, maka bisa dilakukan dengan cara melakukan tax planning. Karena yang seperti kita ketahui, wajib pajak ini menginginkan laba setinggi-tingginya namun membayar pajak serendah-rendahnya. Namun berbanding terbalik dengan pemerintah yang menginginkan wajib pajak itu membayarkan pajak sesuai dengan keuntungan yang mereka dapatkan. Nah, maka dari itu untuk bisa memenuhi keinginan dari si wajib pajak namun tetap di koridor atau di jalan undang-undang perpajakan, maka disebutlah dengan cara tax planning gitu ya, perencanaan pajak yang dimana biasanya wajib pajak itu menggunakan bantuan seorang konsultan pajak untuk melakukan tax planning tersebut. Nah, dalam mata kuliah perencanaan pajak ini, materi yang kita pelajari pada satu semester ini ialah ada 12 materi, di mana pertama adalah dasar perencanaan pajak, kedua bentuk usaha, ketiga pembiayaan, keempat bagaimana perencanaan pajak pada PPh 21, lalu PPh 22, 23, 24, kemudian PPh 25, kemudian perencanaan pajak PPN, lalu kemudian perencanaan pajak revaluasi aset seperti apa, penilaian kembali aset itu maksudnya revaluasi aset, lalu perencanaan pajak PPh badan gitu ya untuk suatu perusahaan, lalu pemeriksaan pajak itu bagaimana, kemudian pajak internasional gitu ya seperti apa dalam hal perencanaan pajaknya. Kalau semester lalu teman-teman ini sudah mempelajari pajak internasional itu apa saja gitu ya. Kemudian ada juga special purpose vehicle. Itu kenapa masuk dalam mata kuliah perencanaan pajak nanti akan kita bahas gitu ya. Oke, apa namanya pada pertemuan pertama gitu ya, mahasiswa itu diharapkan mampu memahami pengaruh pajak terhadap perusahaan dan menjelaskan pentingnya perencanaan pajak, di mana diawali dengan dasar-dasar perencanaan pajak dahulu. Kemudian di pertemuan kedua itu ialah mahasiswa diharapkan dapat menentukan dan memilah bentuk usaha yang paling efektif dan dalam pembiayaan pajak. Jadi pemilihan bentuk usaha. Mana nih yang efektif untuk si WP dalam meminimalkan pembayaran pajaknya. Kemudian
Pertemuan ketiga yaitu mahasiswa dapat memilih dan memilah metode pembayaran yang efektif dalam perusahaan dengan mempertimbangkan pajak. Jadi dalam hal pembayaran, metode pembayaran kan banyak gitu ya. Nah, bagaimana metode-metode yang lebih baik atau yang disarankan untuk dalam hal tax planning ini? Lalu kemudian di pertemuan keempat itu bagaimana melakukan perencanaan pajak PPh 21 gitu ya. PPh 21 berarti terkait dengan gaji ya, penghasilan yang didapatkan oleh orang pribadi. Lalu kemudian eh, PPh 22, 23, 24 gitu ya, lalu kemudian PPh 25. Nah, di pertemuan ketujuh kita ada kuis gitu ya terkait 6 materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Lalu pertemuan 8 UTS, di pertemuan 9 masuk kepada bagaimana perencanaan pajak untuk PPN gitu ya. PPN masukan, PPN keluaran gitu. Nah, itu seperti apa perencanaan pajaknya agar WP dalam melaporkan PPN-nya itu dapat efektif dan efisien. Lalu pertemuan 10 itu mahasiswa dapat melakukan analisis untuk menentukan cara menerapkan revaluasi atau penilaian kembali dalam hal aset gitu ya, aset perusahaan. Lalu di pertemuan 11 mahasiswa dapat memahami, menentukan dan menunjukkan pilihan yang lebih efektif dalam hal nanti bagaimana PPh badan gitu ya, PPh badan yang seperti kita ketahui tarif PPh badan tahun ini yang berlaku yaitu 22%. Nah, dari 22% nanti PPh terutang yang kita bayarkan bagaimana agar maksimal dalam hal efektivitasnya gitu ya. Nanti bagaimana perencanaannya. Lalu kemudian menghadapi pemeriksaan pajak gitu ya, perusahaan-perusahaan besar biasanya atau menengah gitu ya dihadapkan dengan pemeriksaan pajak dari kantor pajak. Nah, bagaimana cara menghadapinya, bagaimana mengatasinya itu juga nanti akan kita ulas. Lalu di pertemuan 13 perencanaan pajak internasional gitu ya. Seperti yang kita teman-teman sudah pelajari di semester lalu, pajak internasional itu isinya apa saja. Nah, itu nanti kita bisa dalam konteks di sini adalah perencanaannya seperti apa. Lalu di pertemuan 14 adalah menganalisis bagaimana menerapkan special purpose vehicle dalam pajak gitu ya. Jadi perusahaan dengan tujuan khusus. Nah, itu ya. Nah, itu seperti apa. Dan pertemuan 15 itu adalah kuis 6 pertemuan setelah UTS dan pertemuan 16-nya adalah UAS. Nah, untuk bobot dari perencanaan pajak mata kuliah perencanaan pajak ini yaitu UTS-nya 30%, UAS-nya 30%, dan tugasnya itu 40%. Yang dimana nanti tugasnya itu akumulasi nilainya 2 sebelum UTS dan 2 sebelum UAS. Kemungkinan di setiap bab itu ada tugas yang dimana nanti ada di setiap bab diktat yang saya berikan. Jadi diktat yang saya berikan di Google Classroom seperti PPT, kemudian diktat itu ya. Nah, itu Anda pelajari, Anda baca dengan baik. Nah, di diktat itu di halaman terakhirnya selalu ada soal latihan untuk individual. Jadi setiap individu wajib mengerjakan tugas yang ada di diktat dengan secara manual menggunakan folio bergaris. Lalu hasilnya Anda scan, kemudian Anda upload di Google Classroom di assignment yang sudah saya tentukan, gitu ya. Itu perihal RPS, saya harap bisa dimengerti dan nanti bisa dibaca kembali, gitu ya. Nanti saya lampirkan RPS ini juga di Google Classroom Anda. Oke. Lalu kita lanjutkan pada pembahasan materi hari ini gitu ya mengenai pertemuan pertama yaitu dasar-dasar perencanaan pajak. Nah, dasar-dasar perencanaan pajak gitu ya. Apa sih dasar-dasarnya perusahaan itu melakukan suatu perencanaan dalam perpajakan? Ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini ialah perusahaan itu kan dikenakan pajak ya, seperti yang kita ketahui PPh badan, gitu ya. Kemudian kewajiban sebagai wajib pajak harus melaporkan pajaknya kepada negara, yang dimana
mereka melaporkan pajaknya itu setiap setahun sekali dalam bentuk SPT tahunan, PPh badan, itu eh, itu seperti apa gitu ya, yang dimana mereka menginginkan efisiensi pembayaran pajak yang sebelumnya, sebelum mereka melakukan pelaporan SPT tahunan, PPh badan, itu mereka juga mengangsur PPh 25 itu ya. Nah, kemudian eh, perusahaan pasti menginginkan efisiensi dalam pembayaran pajaknya. Mereka tidak ingin membayar pajak yang besar gitu ya, namun menginginkan pembayaran pajak yang minim gitu. Nah, maka dari itu perusahaan melakukan tax planning gitu ya, atau perencanaan pajak. Nah, disinilah peran konsultan pajak itu, atau dalam hal ini kita analogikan teman-teman atau mahasiswa untuk mengarahkan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Nah, nah ini overview-nya ya, overview yang saya rangkum atas apa yang kita pelajari dari perencanaan pajak ini gitu ya, dasarnya. Jadi dasarnya semua berawal dari undang-undang perpajakan, yang dimana wajib pajak perusahaan itu melihat peluang dari undang-undang perpajakan yang masih samar peraturannya, atau kita kenal dengan gray area rules gitu ya. Jadi yang masih abu-abu, peraturannya belum tegas atau belum jelas gitu ya. Nah, mereka memanfaatkan peraturan perundang-undangan di situ gitu. Nah, ini juga bisa dikatakan legal avoidance, atau penghindaran yang legal, karena sesuai atau mengarah atau mengacu pada undang-undang perpajakan. Yang kemudian dalam hal ini mereka mengoptimalkan dalam perhitungan pajaknya, yang dimana memaksimalkan biaya pajak gitu ya, untuk menghasilkan laporan keuangan fiskal yang minimal, sehingga nanti PPh terutang yang dibayarkannya pun juga tidak terlalu besar, namun tetap sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, tidak menyimpang dari undang-undang perpajakan. Jadi kalau belum menyimpang dari undang-undang perpajakan, itu disebut tax avoidance gitu ya, penghindaran pajak namun tetap berdasar pada undang-undang perpajakan. Lalu yang menyimpang dari undang-undang itu dikenal dengan tax evasion gitu ya, atau penggelapan pajak. Nah, itu suatu hal yang sudah merugikan negara sebetulnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sub-bahasan kita pada pertemuan hari ini yaitu pertama ialah pendahuluan seperti apa, kemudian perkembangan perpajakan saat ini bagaimana, lalu dasar-dasar pajak itu, kemudian manajemen pajak, dan perencanaan pajaknya itu seperti apa. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa pajak itu sangat penting bagi negara kita, ya, di mana APBN kita itu 85% itu berasal dari pajak gitu ya. Pajak dalam artikel ini juga mengatakan bahwa pajak adalah tulang punggung ekonomi dalam pembangunan negara gitu ya. Jadi memang benar gitu ya, tidak kita pungkiri itu semua belanja negara itu untuk investasi infrastruktur, investasi transportasi, pemenuhan kebutuhan masyarakat itu dasarnya dari sumbernya dari APBN, yang dimana APBN itu didapat atau diperoleh dari pembayaran pajak gitu ya, yang dilakukan oleh wajib pajak. Nah, pendahuluannya perpajakan itu ialah ditujukan untuk pembangunan nasional gitu ya, yang dimana dalam pembangunan nasional itu dibiayai dari APBN, yang dimana 80% APBN itu berasal dari pajak. Pajak pun juga digunakan untuk kesejahteraan rakyat gitu ya, seperti pembangunan infrastruktur, investasi kesehatan gitu ya, kemudian investasi publik gitu ya, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat, yang ditujukan semua seluruhnya untuk kesejahteraan rakyat gitu ya. Nah, makanya pengertian pajak itu seperti yang kita ketahui, iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak yang sifatnya dipaksa gitu ya.
yang dimana kalau dipaksa itu berarti berdasar pada undang-undang, yang kemudian wajib pajak itu tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Nah, tidak mendapatkan imbalan secara langsung yaitu nanti imbalannya itu berupa kesejahteraan rakyat ya. Nah, seperti itu. Seperti yang sudah kita ketahui, seperti jaminan kesehatan gitu ya, BPJS gitu ya, kemudian BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan. Nah, seperti itu. Nah, yang maka agar mencapai ini, agar tercapai ini, maka diharapkan atau diperlukan kepatuhan wajib pajak gitu ya, teman-teman sekalian. Diperlukan kepatuhan wajib pajak. Kemudian di sini ada artikel juga yang mengatakan bahwa kontribusi pajak negara naik menjadi 65% dalam 20 tahun terakhir ini. Nah, ini artikel-artikel ini saya kutip untuk menjadikan referensi bacaan bagi teman-teman. Bisa nanti diklik link yang ada di sini, teman-teman bisa baca, gitu ya. Nah, di sini ada kontribusi pajak bagi penerimaan negara, gitu ya. Nah, di sini ada data sampai 2018 yang dimana nilai pajak itu terus mengalami peningkatan yang dalam hal persentase mencapai 82%, yang dari bukan pajak itu juga apa namanya mengalami fluktuatif gitu ya, sehingga apabila di total itu menjadi 100%. Oke, nah didiktat gitu ya pajak bagi negara. Jadi seperti yang kita ketahui teman-teman sekalian, gitu ya, pajak. Nah, bisa dilihat di sini gitu ya, pendapatan dalam negeri, penerimaan perpajakan gitu di Outlook 2020 dan RAPBN 2021 itu mengalami peningkatan gitu ya, yang dimana dari 2019 ke 2020 mengalami penurunan ini dikarenakan adanya case atau kasus pandemi gitu. Nah, kemudian di sini bisa diperhatikan gitu ya, penerimaan pajak itu jauh lebih besar daripada bukan pajak. Bukan pajak itu terdiri dari apa? Dari sumber daya alam gitu ya, seperti migas, non migas gitu ya, kemudian pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan, lalu PNPB lainnya gitu ya. Nah, apabila dilakukan analisis dengan membandingkan antara penerimaan negara yang berasal dari pajak dan penerimaan negara yang berasal dari bukan pajak, maka akan didapatkan tabel sebagai berikut. Nah, ini penerimaan negara ya dan bukan pajak ya, tadi sama kayak data yang tadi, yang dimana itu sudah saya sampaikan dalam APBN itu lebih dari 80% kontribusi pajak gitu ya dalam APBN. Maka dari data di atas dapat disimpulkan bahwa negara sangat bergantung kepada pajak untuk menjalankan program-program yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang dibuat setiap tahun, sehingga terjadi penurunan terhadap penerimaan yang berasal dari pajak, membuat negara akan kesulitan dalam hal pendanaan. Meskipun pendapatan negara yang berasal dari pajak besar, namun secara tax ratio masih rendah atau di bawah 15%. Tax ratio merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dan produk domestik bruto suatu negara. Rasio itu dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara, gitu ya. Nah, ini bisa dilihat gitu ya, mengalami ini PDB-nya, ini tax ratio-nya gitu ya. Jadi dalam tab grafik ini dapat dilihat bahwa masih belum stabilnya atau belum sejalannya antara peningkatan atau perubahan dari PDB itu dengan tax ratio, kepatuhan dari wajib pajak dalam membayar pajak. Nah, ini juga sama kayak tadi, ini dari BPS gitu ya, sama, bisa dibaca. Nah, dalam hal tax ratio ini adalah perbandingan antara total penerimaan pajak dengan produk domestik bruto di masa yang sama. Jadi produk domestik bruto itu adalah
total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara dikurangi nilai barang dan jasa yang digunakan dalam produksi. Jadi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tax ratio antara lain yaitu faktor yang bersifat mikro, diantaranya tarif pajak, tingkat pendapatan per kapita, dan tingkat optimalisasi tata laksana pemerintahan yang baik. Lalu faktor yang bersifat mikro diantaranya tingkat kepatuhan wajib pajak, komitmen dan koordinasi antara lembaga negara, serta kesamaan persepsi antara wajib pajak dan petugas pajak. Gitu ya. Nah, pajak bagi perusahaan, gitu ya. Perusahaan itu ada dua, gitu ya, yang dimana ada satu profit oriented, ada non profit oriented, gitu ya. Nah, sebelum ke sini kita lanjutkan sedikit. Jadi DJP menyebutkan negara ibarat seperti sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Jadi apabila ayah setiap bulan memiliki penghasilan sebesar 7 juta dan ibu 3 juta, maka apabila suatu saat ayah di PHK oleh perusahaan tempatnya bekerja, maka dapat dipastikan keluarga tersebut akan kesulitan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka karena penghasilan dari keluarga hilang 70%. Begitupun dengan pajak bagi negara, Indonesia karena sampai dengan saat ini negara masih bergantung kepada pajak. Oleh karena itu, mohon maaf, oleh karena itu pemerintah melalui DJP menyusun beberapa strategi untuk mencapai target penerimaan pajak. Pertama, ialah perluasan basis pajak dan tetap berperan dalam meningkatkan perekonomian. Lalu yang kedua, perluasan basis pajak yang akan ditempuh yaitu dalam peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak yang tinggi dan pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan, serta mendorong kemudahan investasi yang akan meningkatkan perekonomian nasional melalui terobosan di bidang regulasi melalui Perpu 1 2020. Ini Perpu yang baru muncul pada saat pandemi COVID-19 gitu ya. Lalu fasilitas perpajakan melalui penerbitan insentif, banyak insentif-insentif sekarang yang diberikan untuk mendukung peningkatan pembayaran pajak dan perekonomian, kemudian proses bisnis layanan user friendly berbasis informasi teknologi. Dan keempat, DJP memetakan dan melakukan pengawasan pembayaran voluntary payment untuk memastikan bahwa tidak terjadi upaya tax avoidance, moral hazard di tengah kondisi pandemi COVID-19. Nah, 4 langkah yang direncanakan pemerintah tersebut menunjukkan betapa besarnya perhatian terhadap pajak sehingga langkah yang dibuat sangat komprehensif dari mulai langkah untuk perbaikan dari warga negara yang ada di Indonesia bahkan untuk warga negara yang berada atau memiliki penghasilan di luar negeri. Namun sebenarnya pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah tersebut manfaatnya akan kembali lagi kepada masyarakat meskipun tidak secara langsung, gitu ya. Nah, pajak bagi perusahaan gitu ya. Setiap organisasi yang dibentuk pasti memiliki tujuan, saudara-saudara sekalian. Begitupun halnya dengan perusahaan memiliki tujuan, namun apakah setiap perusahaan itu memiliki tujuan yang sama? Ya kita pasti tidak semua perusahaan memiliki tujuan yang sama. Tadi ada perusahaan yang memiliki tujuan profit oriented, gitu ya. Ada juga yang termasuk dalam kategori non profit oriented, gitu ya. Nah, baik profit oriented gitu ya ataupun perusahaan yang masuk dalam non profit oriented yaitu tujuannya juga ingin meningkatkan nilai perusahaan. Yang membedakan adalah penjelasan atau pendefinisian dari nilai perusahaan. Jika perusahaan yang termasuk ke dalam profit oriented maka yang disebut nilai perusahaan ialah bisa memaksimalkan laba atau yang bisa meningkatkan kekayaan pemilik perusahaan atau memiliki harga saham yang tinggi per lembarnya. Namun kalau untuk profit oriented itu ialah reputasi perusahaan ya yang dimana sehingga dipercaya oleh donatur gitu ya untuk menitipkan bantuannya atau bisa juga kontrol yang ada di perusahaan non profit oriented tersebut gitu ya. Profit non profit oriented itu biasanya di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan gitu ya atau NGO gitu yang kita kenal. Kemudian salah satu laporan keuangan yang wajib dibuat oleh setiap perusahaan sebagaimana dimaksud atau disebutkan dalam SAK yaitu laporan laba rugi yang isinya yaitu laporan jumlah pendapatan dan laporan jumlah biaya pada periode tertentu. Nah, selisih antara pendapatan dan biaya didapatkan laba baik itu laba positif maupun laba negatif rugi
Agar mendapatkan laba positif yang besar, maka perusahaan harus memperbesar pendapatan dan mengefisiensikan biaya. Adapun pajak termasuk ke dalam biaya yang dapat mengurangi pendapatan. Artinya, semakin besar pajak yang harus dibayar, maka laba yang akan didapatkannya pun juga menjadi lebih sedikit. Bahkan dalam akuntansi pajak dianggap sebagai hutang sehingga apabila ada pembayaran pajak maka akan dicatat di jurnal utang pajak meskipun sebelumnya perusahaan tidak pernah berhutang pajak. Jadi Fiskus atau DJP berdalih memang wajib pajak tidak pernah berhutang, namun karena aktivitasnya termasuk dalam objek pajak sehingga aktivitasnya menimbulkan utang pajak dan harus dibayar. Hal ini menimbulkan masalah yang dihadapi oleh setiap perusahaan karena pajak dimasukkan dalam biaya yang dapat mengurangi laba. Gitu ya. Nah, ini artikel yang saya bisa tunjukkan bagaimana peran perusahaan itu sebagai wajib pajak. Gitu ya, Sri Mulyani menyebutkan bahwa ada daftar 23 perusahaan dan 8 orang pembayar pajak terbesar se-Indonesia. Gitu ya, di sini ada nomor 1 PT Adaro, gitu ya, kemudian orang pribadinya ada Arifin Panigoro, Antoni Salim, gitu ya, lalu ada PT Bio Farma, PT Bank Mandiri, gitu ya, BNI, kemudian ada Hairul Tanjung, ada Erick Thohir, ada Edwin Suryajaya, gitu ya, James Cahaya Riyadi, dan masih banyak lainnya. Ini orang-orang yang memiliki kontribusi besar gitu ya dalam pembayaran pajak gitu. Nah, dasar pajak terutang yaitu adalah dari DPP gitu ya, yang dimana berdasar dari laba dan rugi. Nah, dalam hal pajak itu ada dua, ada pajak langsung dan pajak tidak langsung gitu ya. Nah, yang pajak langsung itu disebutkan adalah pajak penghasilan, kemudian PBB, lalu pajak tidak langsung ialah PPN, PPNBM, dan Bea Materai. Jadi pajak langsung itu adanya dana yang masuk ke perusahaan yang mengakibatkan perusahaan harus membayar pajak karena menerima dana yang masuk atau penghasilan yang masuk. Jadi contohnya dari pajak langsung adalah PPh yang harus dibayar karena ada penghasilan yang didapatkan dan PBB. Gitu ya. Lalu pajak tidak langsung yaitu adanya dana keluar atau sumber daya yang keluar sehingga yang menanggung pajak adalah pihak yang mengeluarkan dana atau sumber daya. Namun bedanya dengan pajak tidak langsung dengan pajak langsung adalah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan bisa dilimpahkan atau dikreditkan ke pihak lain sehingga jumlah pajak yang harus dibayar menjadi berkurang. Contoh ialah PPN yang terhutang dikarenakan terdapat transaksi pembelian atau penjualan barang diakibatkan keluarnya sumber dana. PPNBM dan Bea Materai dan masih banyak lagi lainnya. Gitu ya. Nah, ini tugas pemerintah, ya, Fiskus dan perusahaan. Jadi pemerintah pun juga berusaha bagaimana melakukan strategi dalam hal menggenjot penerimaan pajak. Ini artikel pada tahun 2019 gitu ya. Kemudian WP juga kewajiban pelaporan perpajakan itu melekat penuh kepada wajib pajak. Jadi kalau kita sudah menjadi wajib pajak dengan memiliki NPWP dan memiliki penghasilan di atas 4.500.000, jadi maka kita sudah wajib harus melakukan penyetoran dan pelaporan perpajakan. Namun apabila masih di bawah 4.500.000 kita memiliki NPWP pun tidak apa, maka kita wajib melaporkannya saja. Nah, perbedaan antara pemerintah Fiskus dengan perusahaan itu selalu memiliki tujuan yang kontra gitu ya, atau berlawanan, yang dimana Fiskus menginginkan pajak yang tinggi yang dibayarkan oleh wajib pajak, namun wajib pajak menginginkan pajak yang rendah, gitu ya. Nah, sehingga hal ini berdampak kepada perusahaan sebagai wajib pajak yang akan melakukan tindakan untuk memaksimalkan laba, gitu ya. Akibat konflik atau perbedaan tujuan ini, ada dua kemungkinan yang akan dilakukan oleh perusahaan, gitu ya, atau wajib pajak. Pertama adalah tax evasion, penggelapan pajak, yaitu penghindaran yang dilakukan oleh wajib pajak dengan melanggar peraturan perpajakan sehingga wajib pajak dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana.
Jadi tax evasion ini adalah niat untuk menghindari pembayaran pajak terutang dengan cara menyembunyikan data dan fakta secara sengaja dari otoritas pajak, dan ini merupakan tindakan ilegal. Tax evasion memiliki dampak hilangnya penerimaan pajak suatu negara, namun dapat meningkatkan kesejahteraan wajib pajak, gitu ya. Jadi hanya sepihak ini ya. Secara singkat bisa dikatakan bahwa tax evasion merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh wajib pajak yang memiliki dampak berkurangnya atau hilangnya pajak yang harus diterima oleh negara. Nah, pelaku dari tax evasion ini bukan hanya merugikan negara, tapi juga merugikan dirinya sendiri juga, gitu ya, pada akhirnya, karena yang harusnya dia bayar, dia gelapkan atau hilangkan, sehingga menghambat kinerja pemerintah dalam upaya mensejahterakan warga negaranya. Contoh dari tax evasion adalah wajib pajak tidak melaporkan SPT atau membebankan biaya-biaya yang tidak seharusnya dijadikan pengurang penghasilan untuk tujuan meminimalkan beban pajak atau menyembunyikan penghasilan sehingga pajak yang dikenakan menjadi lebih sedikit, atau membuat laporan keuangan palsu yang ditujukan hanya agar pajak yang dikenakan kecil, dan lain-lain. Nah, tax evasion ini memiliki dua kemungkinan yang akan dapat dilakukan oleh pelaku. Ada kemungkinan dia akan mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu berkurangnya pajak yang dibayar atau hilangnya pajak yang dibayar, atau kemungkinan kedua yaitu pajak yang dikenakan menjadi lebih besar dikarenakan telah melanggar peraturan yang berlaku, bahkan bisa dipidana karena telah melakukan penggelapan pajak yang merugikan negara. Keduanya merupakan kejahatan karena usaha menghilangkan pajak dengan cara yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah tax avoidance, yaitu ya penghindaran pajak, seperti yang saya sampaikan di awal, yaitu penghindaran yang dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang belum jelas atau gray area agar pajak yang dibayarkan tidak besar. Yaitu tax avoidance yaitu suatu tindakan efisiensi biaya yang dilakukan secara sah menurut undang-undang dikarenakan undang-undang perpajakan yang masih belum sempurna. Strategi bagi perusahaan untuk menekan pajak sehingga seminim mungkin disebut penghindaran pajak. Posisi tax avoidance ini berada di antara tax evasion dan tax avoidance, sehingga apabila wajib pajak melakukan perencanaan pajak terlalu agresif pun akan jatuh ke dalam kategori tax evasion, gitu ya. Nah, adapun Black Law Dictionary menjelaskan bahwa tax avoidance adalah upaya meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan peluang penghindaran pajak (loopholes) dengan tidak melanggar hukum pajak. Singkatnya, tax avoidance itu boleh dilakukan selama tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, gitu ya. Nah, contoh dari tax avoidance adalah memilih metode biaya depresiasi yang masih dilegalkan dalam pajak agar pajaknya bisa diatur, memilih metode persediaan yang diakui, gitu ya, pajak agar pajak yang dikenakan sesuai dengan perkiraan, dan masih banyak lainnya. Jadi kalau di perpajakan itu banyak metode-metode yang bisa kita sesuaikan, yang dimana metode-metode itu tidak semuanya sama dengan metode yang ada di akuntansi atau komersial, gitu ya, karena tidak semua metode persediaan, tidak semua metode depresiasi, gitu ya, diakui di perpajakan. Nah, itu lalu tujuan manajemen pajak. Agar tujuan dapat tercapai, maka ada fungsi-fungsi yang harus dilakukan. Yang pertama adalah tax planning, dalam hal ini untuk meminimumkan kewajiban pajak atau sama dengan tax avoidance. Lalu yang kedua adalah tax implementasi, gitu ya, di mana melakukan kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak sehingga diperlukan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dan juga melakukan penyelenggaraan pembukuan yang memenuhi syarat. Kemudian yang ketiga adalah tax control, dalam hal ini untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material, gitu ya. Nah, itu ini nanti bisa dibaca seperti apa untuk melakukan manajemen pajak, yang salah satu tahap pentingnya adalah melakukan perencanaan pajak. Ya, maka harus diperhatikan adalah, gitu, yang harus diperhatikan adalah
pajak apa yang akan disiasati sehingga pengetahuan tentang pajak tersebut harus mendalam agar tidak masuk ke dalam area tax evasion. When, kapan waktu yang tepat untuk melakukan perencanaan pajak? Tidak semua pajak bisa dilakukan perencanaan pada tahap awal, tengah, ataupun akhir. Semua pajak memiliki karakteristiknya masing-masing, sehingga momentum yang tepat harus bisa didapatkan demi tujuan manajemen pajak yang tercapai. Kemudian bagaimana melakukan perencanaan pajak ini, dengan cara apa kita bisa melakukan siasat terhadap pajak tersebut. Tentu setiap objek pajak satu dengan yang lainnya berbeda tergantung gray area yang mengatur tentang pajak tersebut. Lalu dengan siapa? Dengan siapa yang bisa atau siapa yang bisa dimanfaatkan dalam tanda kutip itu agar rencana perencanaan pajak berjalan dengan baik, gitu ya. Mungkin ada pihak-pihak juga yang sama sekali enggan masuk ke dalam gray area. Maka kita harus bisa menentukan siapa yang akan bisa membantu kita dalam melakukan tax planning tersebut. Konsultankah, gitu ya, atau orang-orang ekspertis yang lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah apa sih motivasinya dilakukan perencanaan pajak? Jadi ada 3, gitu ya. Pertama ada tax policy, yang dimana dalam hal ini jenis pajak yang akan dipungutnya apa saja, subjek pajaknya siapa, objek pajaknya apa, tarif pajaknya berapa, gitu ya. Tax policy yang dimana kemudian seperti contoh tax policy ini apabila kebijakan perpajakan yang ditetapkan oleh Fiskus terdapat celah, maka dimungkinkan wajib pajak untuk memanfaatkan celah tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri. Kebijakan perpajakan menyangkut di dalamnya jenis pajak yang akan dipungut, apakah pajak tersebut termasuk ke dalam pajak langsung atau tidak langsung, gitu ya. Seperti contoh, bea masuk dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sedangkan pajak penghasilan tidak bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Contoh lainnya PBB yang termasuk ke dalam wajib pajak dalam pajak langsung, sehingga WP harus bisa memanfaatkan aset yang dia miliki karena baik aset tersebut dimanfaatkan ataupun tidak, tetap harus membayar PBB, sehingga di setiap tahunnya dan adanya PBB itu dikarenakan WP memiliki aset yang termasuk ke dalam objek pajak PBB. Lalu yang kedua tadi, subjek pajak, apakah subjek pajaknya termasuk ke dalam subjek pajak pribadi atau subjek pajak badan, karena perlakuannya untuk keduanya berbeda. Contoh transaksi modal perseroan atas dividen dan keuntungan modal, di mana atas pembayaran dividen kepada pemegang saham perorangan dan kepada pemegang saham berbentuk badan usaha, itu berbeda, gitu ya. Jika pemegang sahamnya perorangan maka dikenakan tarif progresif pajak pasal 17, gitu ya, sedangkan jika berbentuk badan, dikenakan tarif tetap sebesar 0,1% atau 0,6% dari jumlah bruto nilai penjualan saham. Lalu objek pajak, apakah transaksi atau aktivitas yang dilakukan untuk masuk ke dalam objek pajak penghasilan 21 atau 23. Hal ini sangat penting diketahui mengingat perlakuan tarif dan pelaporannya pun juga berbeda setiap pasal. Kemudian yang keempat, tarif pajak, yaitu apabila satu objek memiliki kemungkinan 2 tarif, maka dipilih tarif yang paling sederhana sehingga pajak yang dibayarkan oleh perusahaan menjadi efisien. Contoh adalah penghasilan yang didapatkan oleh perseorangan atau bisnis. Jika usaha tersebut dimiliki oleh perseorangan, maka dikenakan tarif progresif pasal 17 1A yang dimana tarifnya paling kecil adalah 5%, namun jika dibuatkan menjadi satu bentuk badan maka tarifnya bisa 0,5% jika peredaran brutonya kurang dari 4,8 miliar. Ya. Kemudian tax law, dalam hal ini undang-undang yang dibuat oleh manusia pasti akan ada kesalahan dan kekurangan sehingga celah hukum akan selalu ada, sehingga hal ini menjadikan salah satu motivasi dilakukannya perencanaan pajak. Lalu teks administrasi, dalam hal ini administrasi perpajakan yang ada di Indonesia selalu menjadi masalah yang sampai dengan saat ini belum terselesaikan. Banyaknya sarana dan prasarana yang tidak merata atau antara satu pulau dengan pulau lainnya membuat modernisasi yang dilakukan Fiskus menjadi kurang efektif, sehingga masih banyak kekurangan dalam melakukan administrasi perpajakan. Contoh,
yaitu pembuatan faktur pajak berbentuk elektronik yang akan memiliki keterbatasan bagi daerah-daerah yang belum memiliki akses pembuatan faktur pajak berbasis elektronik. Ya. Lalu kemudian tahapan dalam membuat perencanaan pajak, yaitu pertama, ya ada 5 tahapan. Pertama adalah menganalisis informasi yang ada. Nah, dalam hal menganalisis informasi yang ada, itu ya kita harus mendapatkan informasi yang relevan gitu ya, informasi mengenai pajak yang akan dilakukan perencanaan gitu. Seperti fakta yang relevan gitu ya, kemudian faktor-faktor pajak, yaitu harus bisa menentukan jenis pajak yang ada sehingga bisa memilih mana yang lebih menguntungkan, masalah penafsiran atas undang-undang perjanjian, faktor penghubung residen domisili dan kebangsaan pembayaran pajak, bentuk badan dari pembayar pajak, sumber penghasilannya dari mana, gitu ya, sifat dari transaksi atau operasinya, dan hubungan antara pembayar dengan pihak lain itu seperti apa, insentif pajak ada atau tidak, tax event, dan anti penghindaran pajak. Kemudian faktor non-pajak yaitu yang harus diperhatikan dalam penyusunan suatu perencanaan pajak antara lain masalah badan hukum, masalah mata uang dan nilai tukar, masalah pengawasan devisa, masalah program insentif, investasi, dan masalah faktor non-pajak lainnya. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak. Gitu ya. Jadi dalam pemilihan tersebut diantaranya pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional, pemilihan negara asing sebagai tempat melakukan investasinya dalam hal penggunaan satu atau lebih negara tambahan. Lalu yang ketiga, mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak. Jadi setelah rencana pajak berjalan, lakukan evaluasi sehingga bisa diketahui kekurangan dan kelebihan dari rencana pajak yang kita sudah lakukan dan bisa segera diperbaiki sebelum terlambat. Termasuk melakukan evaluasi jika rencana tersebut tidak dilaksanakan, rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik, dan rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal. Lalu keempat adalah mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak dengan cara melakukan evaluasi, melakukan tindakan perubahan, up-to-date planning. Dan yang terakhir adalah memutakhirkan rencana pajak. Meskipun satu rencana pajak telah dilaksanakan gitu ya, dan proyek juga telah berjalan, tetapi perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya. Hal ini berhubung dengan perencanaan pajak domestik dan pajak internasional. Nah, di sini ada contoh yang saya ambil gitu ya sebagai gambaran dari teman-teman karena sudah semester 7. Ini juga bisa menjadi salah satu referensi atau masukan dalam hal melakukan UP gitu ya. Mungkin di sini ada jurnal analisis penerapan perencanaan pajak PPh 21 sebagai upaya penghematan beban pajak penghasilan badan. Tujuannya juga saya kutip ini untuk teman-teman melihat bagaimana sih mekanisme perencanaan pajak itu di suatu perusahaan atau di lapangan gitu ya, seperti apa gitu ya. Nah, ini di sini bisa dibaca gitu ya. Dia itu dalam hal melakukan PPh 21 perencanaan terhadap PPh 21 gitu ya untuk upaya penghematan beban pajak. Nah, di sini hasilnya, the results show that the implementation of tax planning using gross up method, ya, teman-teman sudah ketahui, PPh 21 itu ada metode gross up, itu is most appropriate for PTZ, gitu ya. Jadi, aplikasi of gross up method successfully profit in reducing income tax. Jadi, dengan dia menggunakan PPh 21 metode gross up itu berhasil ya menekan income tax sebesar 1,1.621.953.267 rupiah, or able to saving income tax expense gitu ya, biaya pajak itu mencapai 62 juta gitu ya. In addition, the implementation of gross up method also result in the company commercial profit after tax increase gitu ya mencapai 4,9, di mana mengalami peningkatan profit itu sebesar 29 juta. Berarti dia di perusahaan PTZ ini gitu ya, perencanaan pajak PPh 21-nya menggunakan metode gross up berhasil. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa dibaca, Anda bisa cari, ini judulnya di Google.
Anda bisa baca isinya seperti apa. Lalu kemudian ada juga penerapan perencanaan pajak penghasilan PPh 21 sebagai upaya penghematan PPh badan pada PT Sangyang Seri cabang Sidra. Nah, di sini hasilnya mengatakan bahwa gitu ya. The result of this study are from the three methods of withholding income tax article 21 employees, namely gross method, net method, and gross up method. Only hanya gross up method that can save a corporate income tax because it can be cost to create a tax saving. This taxation strategy will also stimulate employees to increase their productivity or improve their performance because the income earned is greater. So the best method is don't compare to other methods, namely gross up method. Jadi dia juga sudah membuktikan bahwa untuk melakukan perencanaan pajak dalam hal PPh 21 itu yang berhasil adalah menggunakan metode gross up. Nah, seperti itu ya. Ini bisa juga dibaca, dicari di Google ada, gitu ya. Oke, gracias, thank you. Nah, itu materi tentang dasar-dasar perencanaan pajak yang bisa saya sampaikan, gitu ya. Nanti Anda bisa baca lagi PPT-nya, kemudian Anda bisa baca juga diktatnya. Lalu, dikarenakan saya tidak bisa mengisi kelas pada hari ini, gitu ya, silahkan Anda simak video ini ya sampai selesai untuk sebagai bahan penjelasan atas materi yang kita pelajari di pertemuan pertama ini. Setelah Anda menyimak video ini, silahkan Anda kerjakan soal latihan yang ada di sini ya, soal pilihan ganda ini Anda jawab gitu ya. Kemudian dan soal latihan essay ini Anda jawab juga ya, dan soal kasusnya. Jadi silakan Anda kerjakan gitu ya di waktu yang sama dalam hal perkuliahan ini. Dikarenakan perkuliahannya kan hanya menggunakan video streaming gitu ya, jadi banyak waktu untuk Anda bisa mengerjakan soal latihan ini. Nanti assignment-nya saya akan buatkan di Google Classroom sesuai dengan jadwal perkuliahan berakhir batas waktunya. Oke ya, silahkan nanti dicoba. Jika ada yang ingin ditanyakan, ada yang masih kurang dimengerti atas penjelasan saya dari video ini, Anda bisa bertanya kepada saya melalui WA. Dan saya minta KM dari kelas perencanaan pajak ini untuk me-WA saya agar saya dapat save nomor Anda dalam hal nanti koordinasi kita ke depannya dalam perkuliahan perencanaan pajak ini. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan terkait materi kita hari ini dari dasar-dasar perpajakan. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Dan mohon maaf sekali lagi saya harus menyampaikan pertemuan pertama ini dengan menggunakan video streaming gitu ya. Semoga teman-teman dapat mengerti dan memahami juga kondisi ini gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.